Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat kembali kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, bersama orang-orang di seisi rumah kita. Kita mau masuk di dalam ibadah online saat ini. Mari saja kita bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita saat pagi ini dengan satu pengakuan yang tulus dari hati kita, bahwa pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kesetiaannya itu, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pagi ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami boleh beribadah dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita, karena kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami, orang-orang seisi rumah kami, walaupun secara online, itu tidak mengurangi sukacita kami menikmati kehadiran Tuhan. Karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyediakan berkat di dalam puji-pujian, di dalam pemberitaan firman-Mu, di dalam persekutuan kami bersama orang-orang seisi rumah kami. Berkat-Mu turun atas ibadah online yang kami lakukan saat ini. Dan biarlah sukacita yang dari Tuhan meluap dalam hati setiap kami. Lewat firman-Mu, Engkau menjawab pergumulan-pergumulan hidup kami dan meneguhkan kami semua. Dengar seru doa kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Semuanya karena kasih Tuhan, amin. Dan pada saat ini, dimanapun kita ada, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan dengan iman kita. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gambatan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gambatan, semua musuh gambatan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Mari katakan dengan iman kita lebih lagi. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gambatan, semua musuh gambatan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku.
bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Setiap pikirannya, rencananya tidak pernah bisa kita selami. Tapi kita percaya Tuhan kita sungguh ajaib. Ketika jalan tertutup, Tuhan akan memberikan jalan yang lain. Amin. Mari sama-sama katakan dengan iman kita lebih lagi pujian ini. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Oh, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Oh, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Lebih lagi dengan segenap hati kita. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kami sungguh melihat kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Engkau Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami melihat semua jalan tertutup, tapi kami percaya Engkau akan memberikan rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Yesus, kami mau menyembah Engkau.
menebus, menerangi pemberitaan firman saat ini. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian pengagungan kepadamu. Biar ini bentuk ekspresi rasa syukur kami, rasa kagum, hormat kami kepada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, singkapkanlah isi hatimu, supaya kami menangkap pesan Tuhan dan kami boleh berjalan pada jalan kebenaran. Berbicaralah karena kami siap mendengar ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini setiap kita manusia tentu tidak pernah lepas dari yang namanya masalah dan kesulitan hidup. Itu sebabnya kalau kita melihat anak yang baru dilahirkan, begitu lahir dari rahim mamanya, seorang bayi akan menjerit, menangis, oe, oe, oe. Gak ada yang begitu lalu hehehe, ketawa, terbahak-bahak. Enggak. Kenapa? Karena bayi yang dilahirkan itu juga menyadari dia baru memulai kehidupan yang harus menghadapi masalah, pergumulan dan kesulitan hidup. Tetapi kita nggak perlu takut, Bapak Ibu Saudara, karena dalam pergumulan, kesulitan, masalah-masalah kehidupan ini, itu sebetulnya di sana cara Tuhan melatih kita, membentuk kita, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang tough, orang-orang yang tangguh, dan mulai menemukan peluang-peluang, menemukan kesempatan-kesempatan untuk menjadikan masalah kesulitan itu di sana menjadi cara Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Tapi bagaimana sampai ke titik itu? Nah, ini yang kita mau pelajari bersama Bapak Ibu Saudara. Yuk kita melihat di dalam Alkitab ada satu kisah yang luar biasa, bahwa ketika mengalami kesulitan, menghadapi masalah di dalam kehidupannya, orang ini justru menemukan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia pakai kesulitan itu menjadi kesempatan untuk meraih pengalaman, menikmati kuasa Tuhan yang ajaib. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 11. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 11 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak bagian firman Tuhan ini. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, sampai di sini saja pembacaan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara nanti melanjutkan sampai selesai bagian firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17 ini. Kenapa? Karena kalau kita berhenti sampai ayat 17, kita pikir mana gak ada masalah yang istimewa di dalam kisah ini. Rasanya satu kehidupan yang biasa, datar, perjalanan hidup yang datar. Tetapi kalau kita baca secara utuh Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pergumulan yang luar biasa dari orang yang diceritakan di kisah ini. Saya akan mulai sedikit mereview dari perikop sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Ini tentang Elia. Elia yang disuruh Tuhan pergi ke daerah Sarfat yang ada di wilayah kerajaan Sidon. Kita tahu bersama bukan, Elia adalah nabi Tuhan yang Tuhan utus untuk memberikan teguran peringatan kepada orang Israel, termasuk raja-rajanya yang banyak menyakiti hati Tuhan. Di antara raja-raja Israel tidak ada satupun yang hidupnya benar. Semua menyakiti hati Tuhan, semua berbuat jahat. Dan yang cukup terkenal kejahatannya adalah Raja Ahab, raja yang memerintah pada waktu Elia, kisah Elia ini.
peristiwa ini, ya Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan Raja Ahab itu adalah raja yang jahat, dan belum cukup kejahatan yang dilakukan Ahab, dia juga mengambil Isabel, anak Raja Sidon, menjadi istrinya, sehingga makin bertambah-tambahlah kejahatan Raja Ahab itu. Dan Elia sering memberikan peringatan, teguran kepada Ahab. Itu sebabnya Raja Ahab dan istrinya Isabel sangat tidak suka dengan Elia. Nah, di antara teguran yang disampaikan Elia bilang bahwa dalam waktu 3,5 tahun tidak akan turun hujan atas tanah Israel. Dan benar Bapak Ibu Saudara, 3,5 tahun hujan tidak turun. Israel mengalami masa kekeringan. Ya, masa kekeringan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide ini bagaimana masa kekeringan itu seperti apa. Tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada yang hijau-hijau, semua tandus. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Dan Tuhan memelihara Elia di awal-awal. Tuhan tempatkan Elia di tepi sungai Kerit, karena sungai itu masih mengalir airnya, bisa untuk diminum. Untuk makanannya Tuhan sediakan melalui burung gagak, menyediakan makanan untuk Elia. Namun ketika sungai itu jadi kering, Tuhan bilang sama Elia, karena sungai udah kering, pergilah kamu ke Sarfat daerah Sidon. Aku akan menyuruh seorang perempuan janda memberi engkau makan. Mungkin kita berpikir ya Bapak Ibu Saudara, kok Tuhan kayak kekurangan orang sehingga harus pertemukan Elia dengan perempuan janda. Kita nggak tahu kenapa Tuhan suruh Elia menemui perempuan janda yang akan menyediakan makan untuk dia. Tetapi biasanya Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu yang janda itu biasanya punya kemurahan hati. Dia lebih murah hati, mau berbagi hatinya dengan orang-orang musafir, orang-orang yang berkekurangan, karena dia merasa Tuhan bisa pelihara dia. Tuhan janji akan memelihara perempuan-perempuan yang sudah tidak bersuami, yang suaminya udah meninggal. Tuhan akan jagai mereka, dan mereka meyakini pemeliharaan Tuhan itu, sehingga biasanya ibu-ibu janda itu lebih murah hati Bapak Ibu Saudara, dipenuhi kemurahan hati. Dan Elia tanggap dengan pesan Tuhan ini. Dia kemudian bersiap, dia pergi ke wilayah Sidon di daerah Sarfat ini. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Elia sampai di pintu gerbang, dia melihat ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Kalau Tuhan memimpin langkah hidup kita, Dia akan mempertemukan dengan orang yang tepat, seperti kehidupan Elia. Tuhan gak lewat cara yang muter-muter, yang jelimet, tapi Tuhan langsung di dalam perjalanan Elia. Tuhan memimpin langkahnya sampai di pintu gerbang Sarfat. Dia ketemu dengan perempuan yang dia tahu ini orangnya. Tuhan berikan peneguhan kepada Elia sehingga dia tahu bahwa ini perempuan janda yang dimaksud oleh Tuhan. Gimana caranya Elia bisa tahu itu perempuan janda yang dimaksud oleh Tuhan? Kalau menurut saya Bapak Ibu Saudara, ini penafsiran saya, pemahaman saya. Barangkali biasanya yang mencari kayu api untuk membakar, memasak di rumah biasanya kan pria ya Bapak Ibu Saudara. Ini kok perempuan ini yang sedang mencari kayu api, berarti dia tidak punya suami. Dan mungkin dalam usianya orang berpikir gak mungkin dia akan pergi sendiri kalau dia punya suami. Dan kemungkinan besar dia mencari kayu api itu bersama anaknya. Sehingga Elia langsung dia tahu ini perempuan janda yang dimaksud oleh Tuhan. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Elia mulai berbicara kepada perempuan ini. Coba ambil bagiku sedikit air supaya aku minum. Biasa orang kalau sebagai musafir dia minta air kepada orang yang ada di satu wilayah, minta air. Biasanya itu wajar, itu hal yang ya musafir, orang yang dalam perjalanan minta air minum. Biasanya penduduk setempat dengan murah hati akan memberikan. Dan ketika perempuan ini akan memberikan air untuk Elia, Elia juga berteriak lagi, juga sediakan bagiku sepotong roti. Elia, dia di tengah perjalanannya, dia bukan cuma haus, dia juga lapar, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Elia berteriak seperti itu, apa yang
lakukan oleh perempuan itu? Apa tanggapan perempuan itu? Di ayat 12 di sana perempuan ini berkata begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ya, kita nggak tahu apakah perempuan ini adalah perempuan yang percaya sama Tuhan atau tidak. Tapi dia berkata demi Tuhan Allahmu yang hidup. Perempuan ini ketika dia melihat Elia, dia tahu Elia adalah abdi Allah. Dan dia berkata demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya dia melihat dalam diri Elia ada sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah abdi Allah yang hidup. Dia berkata, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Yang ada padaku hanyalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini aku sedang mencari kayu bakar 2-3 potong untuk kemudian aku akan olah tepung itu menjadi roti untuk makananku dan anakku. Dan setelah makan kami akan mati. Perempuan ini dia tahu keadaan dirinya, dia nggak punya apa-apa. Yang ada di rumah hanya persediaan untuk sekali makan. Dia dengan anaknya, dan sesudah makan dia nggak punya apa-apa lagi. Dia tinggal tunggu waktunya untuk mati. Artinya dia sedang ada dalam kesulitan, dia sedang ada masalah. Dan di dalam masalah itu justru datang abdi Allah yang namanya Elia ini, minta supaya disediakan roti. Dan Bapak Ibu Saudara, Elia ketika dia mendengar kehidupan perempuan ini, dia yakin, dia tahu inilah perempuan yang dimaksud oleh Tuhan. Sehingga dia berkata, jangan takut, pergilah buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti kecil. Setelah itu buat bagimu dan bagi anakmu. Percayalah, tepung dan minyak itu gak akan habis, gak akan berkurang. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah menjanjikan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, mungkin buat orang seperti perempuan janda ini, dia berpikir, ini orang bener gak ya? Kok dia suruh aku untuk buat tepung, kasih dulu ke dia, setelah itu baru saya dan anakku. Sedang ini tepung cuma tinggal segenggam. Kalau dipakai makan, aku sama anakku aja kayaknya nggak kenyang, cuman segejar pengganjal perut. Tetapi ketika dia melihat abdi Allah ini, dan dia tahu berdasarkan perkataannya yang di ayat 12 tadi, ketika dia berkata demi Tuhan Allahmu yang hidup, dia dalam hatinya ketika ketemu abdi Allah ini, dia yakin ada sesuatu yang dimiliki abdi Allah ini yang bisa membuat dia bangkit harapannya. Seharusnya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita ketemu orang, setiap kali bertemu orang, harusnya orang merasakan ada sesuatu yang membuat jiwanya berkobar-kobar, membuat hatinya merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika saya bertemu dengan si A, si B, yang adalah anak Tuhan, yang adalah seorang aktivis, yang adalah hamba Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Seperti perempuan ini, akhirnya dia mulai belajar taat. Dia buat terlebih dahulu untuk Nabi Elia. Setelah itu dia buat untuk dirinya dan untuk anaknya. Heran Bapak Ibu Saudara, ketika dimakan, ketika dia mulai olah, kemudian dia makan, dia lihat tepungnya masih ada, minyaknya masih ada. Malam dia bikin lagi, masih ada. Besok dia bikin lagi, masih ada. Sampai kemudian dia menampung abdi Allah ini di rumahnya, karena dia pikir biarlah abdi Allah ini ikut bermalam di rumahnya untuk sementara. Sampai kalau abdi Allah ini mau pergi, sudah tiba waktunya. Yang penting selama dia masih membutuhkan, dia persilahkan abdi Allah ini tinggal menumpang di rumahnya. Dan selama beberapa saat itu, Alkitab mencatat seperti yang diucapkan Tuhan melalui perantaraan Elia. Minyak dan tepung itu tidak pernah habis-habisnya. Kenapa? Karena ada suatu janji yang Tuhan berikan, dan ada iman yang dimiliki oleh perempuan janda Sarfat ini.
seperti perkataan abdi Allah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari belajar menaruh pengharapan iman percaya kita kepada setiap firman Tuhan yang dinyatakan. Ada saatnya firman Tuhan itu berbicara secara khusus di hati kita, dan itu seolah-olah tak kena di hati kita. Yakini bahwa itu Tuhan secara khusus sedang berbicara untuk saudara dan saya, seperti perempuan janda ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, masalah tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat, gak lama kemudian Alkitab mengatakan bahwa anak perempuan itu, pemilik rumah itu sakit keras sampai tidak ada nafasnya, alias meninggal. Lalu perempuan ini datang kepada abdi Allah. Abdi Allah, apa maksudmu datang kemari? Apakah hendak mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku ini mati? Dia mulai bertanya, dia mulai berpikir jangan-jangan abdi Allah ini datang untuk menunjukkan penghukuman Tuhan atas hidupnya karena semua kesalahan, karena semua dosa-dosanya. Lalu Elia sebagai abdi Allah yang diberi tempat untuk tinggal, yang dipelihara untuk kebutuhan hidupnya, untuk kebutuhan pangannya, tentu dalam hatinya orang bilang ada rasa pesengki, rasa nggak enak, rasa sungkan. Lalu dia merasa kok Tuhan izinkan ini terjadi dengan dirinya. Dia udah dilayani baik-baik oleh ibu janda ini bersama anaknya, tapi kenapa Tuhan panggil anaknya justru ketika dia ada di tengah-tengah keluarga ini? Maka Elia berkata, mari bawa anak. Terus dia bawa anaknya, dia bawa ke ruang atas di rumah itu. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Dan di dalam doanya Elia berseru, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya. Dia berseru-seru minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mengembalikan nyawa anak itu. Dan heran Bapak Ibu Saudara, setelah Elia berseru dan berdoa sama Tuhan, anak itu hidup kembali Bapak Ibu Saudara, dan dibawa kepada ibunya bersuka cita. Kita melihat ketika orang itu taat, sekalipun dia tidak tahu apa maksud rencana Tuhan, di sana dia mengalami keajaiban Tuhan. Yang pertama, hidupnya dipelihara Tuhan. Kebutuhan pangannya dicukupi, tepung dan minyak itu tidak habis, tidak berkurang. Ketika dia taat, walaupun apa yang Tuhan katakan itu dia tidak tahu maksud rencana Tuhan, tetapi dia cuma belajar taat kepada apa yang dikatakan abdi Allah itu. Dan mujizat yang kedua, ketika masalah hidupnya bertambah berat saat anaknya meninggal karena sakit yang keras, justru dia mengalami mujizat yang luar biasa. Anak yang mati dihidupkan kembali, anaknya bangkit lagi karena doa dari abdi Allah yang namanya Elia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini hidup kita mungkin sedang seperti perempuan janda ini, ada mengalami kesulitan. Mungkin kita sedang berpikir masa depan kita seperti apa. Kita persediaan makanan di rumah di tengah pandemi virus corona saat ini, persediaan makanan semakin berkurang. Tabungan kita untuk kebutuhan hidup sehari-hari udah kita pakai, semakin berkurang. Nanti ke depannya mau gimana lagi? Kita gak tahu apa-apa. Tapi mari belajar seperti perempuan janda yang menyambut abdi Allah ini. Ketika dia tahu bahwa yang di depannya ini adalah seorang abdi Allah, dan Tuhan menuntun orang ini ketemu dengan dia, lalu dia dapat pesan Tuhan, dia taat apa yang dikatakan Tuhan melalui abdi Allah ini. Ketika dia belajar taat, sekalipun dia tidak tahu apa rencana Tuhan di balik itu, tapi dia belajar taat, dia tunduk kepada perintah Tuhan, dan ketika dia taat, dia mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Kesulitan itu menjadi kesempatan buat kita mengalami pertolongan Tuhan ketika kita belajar taat. Nah, dunia kita ini seperti yang ada di slide ini Bapak Ibu Saudara. Digambarkan dunia ini, khususnya Indonesia itu seperti pakai masker, dan di sekelilingnya itu ada virus-virus corona. Nah, ini situasi kita saat ini bukan?
Kita seolah-olah mengalami kesulitan, kesesakan, masalah yang cukup berat. Dan kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar seperti pengalaman tokoh-tokoh yang ada di kisah ini. Elia ketika dia mengalami sudah tidak ada lagi stok pangan, Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat, dia taat. Perempuan janda di Sarfat ketika dia ketemu abdi Allah, dan abdi Allah ini minta sesuatu dalam hidupnya yang itu tinggal miliknya hanya untuk dia dan anaknya. Tapi ketika dia tangkap ini adalah pesan Tuhan, ini adalah perintah Tuhan buat hidupnya, dia mulai taat lakukan, dia bagi bersama abdi Allah itu. Dan mujizat Tuhan nyatakan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan lebih dari cukup. Tepung dan minyak enggak habis-habisnya. Tapi bukan berarti setelah itu enggak ada masalah. Masalah tetap datang dalam hidup perempuan janda ini. Ketika anaknya sakit keras dan meninggal, Tuhan tidak tinggal diam. Lewat abdi Allah juga Tuhan nyatakan mujizatnya. Anaknya itu bangkit lagi, dihidupkan lagi. Dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, di tengah pandemi virus COVID-19 ini, mungkin sebagian orang sudah mulai di aktivitas di luar kan udah banyak dibatasin. Orang mulai diperintahkan untuk kerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Tapi buat sebagian orang ketika suruh melakukan aktivitas di rumah, bekerja di rumah, itu bikin stres, dia nggak tahu harus ngapain lagi. Seperti gambar ini Bapak Ibu Saudara. Ada yang pusing, stres, tertekan ketika harus ngerjain segalanya di rumah, dan dia nggak tahu mesti ngapain lagi. Tapi ada yang berbeda. Orang lain justru ini menjadi kesempatan. Dia mulai cari-cari kesempatan, cari-cari peluang untuk meraih sukses. Dengan situasi seperti ini bukan berarti kita harus terpuruk, kita putus asa, kita menyerah. Tapi kesempatan untuk kita mulai bertindak, melangkah, mulai mencari kesempatan, mencari peluang untuk menemukan pertolongan Tuhan. Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada orang-orang atau umatnya yang mau tekun berjuang. Bukan menjadi umat yang putus asa, berdiam diri, menantikan Tuhan bikin mujizat. Ada waktunya Tuhan suruh kita berdiam diri, menantikan pertolongan Tuhan. Tapi ada waktunya kita melakukan bagian kita. Apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah. Jangan jadi orang-orang yang menutupi kemalasan kita dengan alasan kan Tuhan suruh kita berdiam diri. Ada waktunya kita berdiam diri, menanti, tekun di dalam doa. Tapi ada waktunya kita berusaha, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Itu merupakan satu kesatuan yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, dunia ini butuh kehadiran saudara dan saya. Kemarin Selasa, ada salah satu tokoh seniman yang meninggal, dipanggil Tuhan, yang namanya Didi Kempot. Padahal sebelumnya dia habis melakukan konser amal, mengumpulkan dana untuk membantu pemerintah, membantu mereka yang terdampak oleh pandemi COVID ini. Dan dia melakukan itu dengan hati yang dipenuhi rasa kemanusiaan. Tapi toh ada waktunya Tuhan panggil dia. Demikian juga beberapa waktu sebelumnya seorang tokoh penyanyi muda, Glenn Fredly. Kita tahu sama-sama dia seorang yang begitu punya hati untuk membangun Indonesia Timur. Tetapi Indonesia bagian timur. Tetapi ketika Tuhan panggil dia, banyak orang yang mulai menyesali, mulai berpikir kenapa Tuhan harus orang ini. Orang-orang yang punya nilai humanis, kemanusiaan yang begitu tinggi, yang sangat peduli untuk menolong, menyejahterakan sesama manusia. Orang-orang Indonesia wilayah bagian timur sedang coba diangkat derajatnya, didorong untuk mereka maju dan berkembang. Didi Kempot juga dia sedang membangun seni Indonesia, seni yang mengandung unsur-unsur tradisional, khas Jawa, campur sari, keroncong dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan hal yang harus kita sesali, bukan hal yang harus kita terus bersedih. Tapi itu sebetulnya cara Tuhan untuk melahirkan tokoh-tokoh yang lain, melahirkan Glenn Fredly yang lebih
inovatif, melahirkan Didi Kempot yang lain yang lebih inovatif, dan akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk bangsa ini dan berjuang bagi kemanusiaan. Dan mari kita mau menjadi orang-orang yang menemukan kesempatan-kesempatan untuk mengalami pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin itu saudara dan saya yang akan dipakai Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita. Jadi jangan biarkan kesulitan, masalah itu menekan hidup kita, membuat kita putus asa dan kecewa. Tapi mari kita mau bangkit, cari peluang, cari kesempatan, jadikan kesulitan itu menjadi kesempatan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizatnya. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kalau hari ini kami mendengar firman bahwa ketika kesulitan datang, ketika masalah itu datang, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami ada di dunia ini. Dan kami harus melatih diri kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang mau berusaha menemukan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk kami boleh mengalami kuasa, mujizat, dan pertolongan. Jangan biarkan satupun di antara kami menjadi pecundang, menjadi orang-orang yang menyerah pada nasib, menyerah pada keadaan, pada kesulitan, masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi mari Roh Kudus terus bekerja di hati kami, meneguhkan setiap kami lewat kebenaran firman, untuk kami semakin dikuatkan ketika kami mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup setiap kami. Dengar seru doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamanya sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa ucapan syukur atas ibadah online pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucapkan syukur atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap beribadah walaupun secara online. Tetapi hati kami tetap bersekutu dengan Tuhan dan rekan-rekan kami yang lain yang di rumah. Bapa, kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh berguna di dalam kehidupan kami. Kami boleh mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga iman kami semakin bertumbuh dan kami boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh semakin diperkaya untuk mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu supaya Tuhan juga memberkati kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, jadikan hamba-Mu ini sebagai alat di hadapan Tuhan, supaya semakin hari pelayanannya semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan banyak jiwa boleh mengenal Tuhan karena pelayanan hamba-Mu ini. Berkati keluarganya, berkati setiap apapun yang dilakukannya, supaya segala sesuatunya boleh berkenan di depan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga khususnya untuk para pelayan minggu ini. Terima kasih Tuhan atas pelayanan mereka. Kiranya juga Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, supaya semakin hari semakin berkenan di depan Tuhan dan kehidupannya semakin diberkati karena pelayanan yang mereka lakukan
adalah sungguh-sungguh di mata Tuhan. Bapa, kami berdoa khususnya untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan secara transfer ataupun hal-hal yang kami lakukan secara manual. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai kami semua, memberkati dalam pekerjaan kami semua. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu khususnya untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati mereka, Tuhan tetap melindungi mereka sehingga mereka boleh menikmati usia yang bertambah 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan menolong di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka. Biarlah mereka pun dimanapun yang mereka berada, mereka tetap menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan untuk tahun-tahun depan mereka semakin mengasihi Tuhan dan semakin rindu untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dari mulai pusat sampai ke daerah, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil, RT dan RW. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, Tuhan persatukan mereka khususnya untuk penanganan COVID-19 ataupun dalam membagikan bantuan daripada pemerintah kami. Tuhan, kiranya bantuan-bantuan yang akan diberikan ini boleh sampai tepat pada sasarannya. Tuhan berikan suatu kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh melakukannya dengan baik. Dan khususnya untuk penanganan COVID-19 ini, pemerintah kami boleh mempersiapkan dan memperhatikan para tenaga medis yang ada di rumah sakit. Berkati mereka Tuhan, supaya dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka dicukupkan. Dan Tuhan juga tolong para tenaga medis, berikan semangat dan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan pertolongan kepada keluarga mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya keamanan negara kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya bangsa negara kami tetap aman. Damai sejahtera daripada Tuhan melingkupi kami semua. Sehingga setelah bebas daripada COVID-19 ini, kami boleh menikmati keamanan. Bahkan kami boleh merasakan ada pertolongan Tuhan, ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Pemulihan ekonomi di mana-mana. Karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan atas doa ini. Kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah kita beribadah kepada Tuhan, mari kita mau mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, tadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah segala berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.